bersama kedua kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga buat anugerah yang Kau berikan dari hidup kami. Kalau kami masih ada, sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami duduk di bawah kaki-Mu, baikkan Maria rohani, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sama. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman pakai hamba-Mu sebagai alat saja. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 65 ayat Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Yesaya pasal 65, Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapakah yang mati pada umur 100 masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Kita perhatikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Perhatikan ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dulu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Kapan? Ya, ketika Tuhan sudah menghancurkan bumi ini. Ketika Tuhan sudah menghancurkan bumi ini dengan api, bukan dengan air, tapi dengan api. Sebagaimana dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tapi Tuhan tidak lalai mendapat janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai, tetapi ia sabar kamu. Karena ia mendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan bersabar kedatangan hari Tuhan. Pada hari langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya api. Bumi nanti satu ketika akan dihancurkan bukan
dengan air sejaman Nuh, tapi oleh firman Allah katakan api. Ya, hari itu langit akan binasa dengan api, unsur dunia akan hancur karena nyalanya api. Kemana kita lari ketika benda-benda langit bertabrakan, jatuh ke bumi? Kemana kita menghindar? Bumi satu ketika hancur habis. Selain kita harus berharap pada Tuhan. Kalau kita keadaan zaman sekarang, tanda-tanda zaman dan tanda-tanda hari Tuhan, kita harus siapkan diri. Kemana kita selari? Ya, kemana kita harus menghindar dengan situasi terhadap saat ini? Ya, kalau datang api yang membakar bumi ini, firman Tuhan bukan dongeng, supaya zaman dulu digenap, zaman akhir juga akan digenap. Sodom Gomora juga sudah terjadi, dan dunia satu akan bakar api. Biar kita menjadi anak Tuhan, mau hidup kekudusan, jangan main-main dosa, jangan main-main dosa. Menjelang kedatangan Tuhan, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Api besar sudah datang. Ketika bintang bertabrakan, kemana kita lari? Karena bumi satu ketika dihancurkan. Tapi apa firman Tuhan ayat 3? Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit dan bumi akan lenyap, Tuhan ganti dengan langit yang baru. Sebagaimana Wahyu pasal 21 ayat pertama dan kedua. Wahyu 21 ayat pertama dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang biasakan bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bumi yang sebentar akan dihancurkan, tapi satu janji Tuhan, langit dan bumi baru bagi mereka yang mau setia, bagi mereka yang hidup dengan kekudusan. Tuhan akan janjikan, janji Tuhan iya dan amin. Ya, saudara, pada ayat selanjutnya, ya, kita bisa lihat selanjutnya bagaimana Yerusalem baru. Ya, biar kita mau tetap dalam sorak-sorai, di mana orang tua katanya pada ayat yang ke-20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, orang tua yang tidak mencapai umur setuh, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang dapat umur 100 tahun akan dianggap penakut. Di sini kita tahu Yerusalem baru, di sana tidak ada tangis dan air mata tidak cukup kali ini dihapus. Ya. Kalau saudara malam tantangan, ya, persoalan Yerusalem baru yang kita sana tidak ada tangis dan air mata, sebab dunia penuh dengan kesusahan, dunia penuh dengan air mata, tapi Yerusalem baru. Segala air mata saudara akan dihapus oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu iya dan amin. Apa yang Kau janjikan iya dan amin. Satu ketika bumi, langit dan bumi akan lenyap, akan dibakar oleh api. Tapi Kau akan janjikan langit dan bumi baru, khusus buat orang yang mau ikut Tuhan setia sampai nafas yang terakhir. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, pimpin kami dalam kekudusan, sucikan pikiran kami sampai perbuatan kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami cari nafkah, sertai perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dan selamat. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga, kami pertaruhkan semua kepada Tuhan adanya, dan kami juga memperhatikan 5M. Tuhan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menjauhkan kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas Tuhan. Biar kami sayang, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Bungkus kami puasa darah-Mu Tuhan. Kembalikan kami sebagai tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka Tuhan yang bekerja sesuai Tuhan, berkat kesehatan yang prima. Berkati keluarganya, jaga kesehatan yang baik, dan mereka mau taat, ya, taat akan peraturan pemerintah demi memerangi COVID-19 ini Tuhan.
Mereka mau dengar-dengaran, bukan takut pada mereka, tapi mereka menghargai kebaikan mereka semua. Sebagaimana Roma 13 ayat 4, semua itu kebaikan mereka semua Tuhan. Mereka taat, ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mohon kasih-Mu melimpah, turunkan berkat. Bila berkat ya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang tidak ada. Katakan amin. Tuhan memberkati.